Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza ingin menjelaskan orientasi organisasi profesi, bimbingan dan konseling. Organisasi profesi sangat diperlukan dalam suatu pekerjaan yang dijalankan, karena dengan adanya manajemen organisasi profesi yang ditempuh akan berjalan lancar. Organisasi profesi adalah organisasi yang anggotanya para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Tujuan organisasi profesional meningkatkan atau mengembangkan karir anggota, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional, meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan instruktur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar pikir yang menegaskan konteks dan tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Pengertian organisasi profesional. Organisasi profesi adalah organisasi yang anggotanya para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Profesi berasal dari kata profession, bahasa Inggris, yang berakar dari bahasa Latin, yaitu profesi, artinya mampu dan ahli dalam bentuk suatu pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Tujuan organisasi profesi. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesi anggota. Yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Fungsi organisasi. Yang pertama, fungsi pemersatu, yaitu kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Terus, yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 Tahun 1992. Pasal 61 yang berbunyi, tenaga pendidik dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat. Terus, ragam organisasi profesi. Organisasi profesi ada 5. IPKI, APKIN, MBKN, IMAPKIN, HSBKI. Yang pertama, IPBI. IPBI singkatan dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPBI diartikan didirikan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi IPBI merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanan.
Asas dan tujuan IP yaitu mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling, terus mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional. Sifat dan fungsi IB. Yang pertama, sebagai wadah persatuan, pembinaan, dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kedua, sebagai wadah peran serta profesional, bimbingan dan konseling dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional. Yang ketiga, sebagai sarana penyalur aspirasi. APKIN. Tahun 2001 terjadi perubahan nama organisasi, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPMI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Kemunculan nama ini dilandasi oleh pemikiran bahwa bimbingan dan konseling harus terampil sebagai profesi yang mendapat pengakuan dan kepercayaan publik. Organisasi APKIN berasaskan Pancasila. Tujuan APKIN yang pertama, turut aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional. Yang kedua, mengembangkan serta memajukan BK sebagai ilmu dan profesi dalam rangka ikut mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Sifat dan fungsi APKIN. APKIN bersifat keilmuan, profesional, dan mandiri. Fungsi APKIN sebagai wadah pemersatu, sebagai wadah peran serta profesional BK, sebagai sarana penyalur aspirasi anggota, serta sarana komunikasi sosial. Susunan organisasi. Yang pertama di tingkat nasional, yang kedua di tingkat profesi, dan yang ketiga di tingkat kabupaten. Yang ketiga, MGBKN, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional. MGBK adalah kegiatan musyawarah yang bertujuan meningkatkan kualifikasi guru bimbingan konseling. MGBK ini diikuti oleh seluruh anggota BK swasta maupun negeri. MGBK diadakan di tiap-tiap provinsi atau anggota dengan target pertemuan minimal 3 kali setiap semesternya. MGBK membahas mengenai permasalahan guru-guru BK di tiap-tiap sekolah. Bidang ilmu teknologi yang meliputi pembuatan web, blog, email, atau sekedar akses internet menjadi masalah utama yang dihadapi para guru tersebut. Program kerja MGBK, program kerja guru MGBK akan menitik beratkan pada upaya di dalam meningkatkan keterampilan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan adanya MGBK, para guru BK dapat saling berinteraksi guna meningkatkan pelayanan terhadap siswa. Dengan adanya MGBK diharapkan dapat meluncurkan inovasi baru untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing. Tentunya inovasi yang berkaitan dengan bimbingan konseling siswa. Yang keempat ada IMAPKIN, Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. IMAPKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. Resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMAPKIN pada bulan 9 Desember 2007 di Jakarta. Fungsi IMAPKIN yaitu pertama, sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa BK. Yang kedua, sebagai forum silaturahmi mahasiswa BK se-Indonesia. Tujuannya mewujudkan komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa BK se-Indonesia, menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Yang ketiga, mengambil peranan dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional. Terus yang terakhir ada HSBKI, Himpunan Sarjana Bimbingan dan Konseling Indonesia, disingkat menjadi HSBKI. HSBKI terdiri pada tahun 2010. Organisasi ini menginduk
dari ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI melantik HSBKI. HSBKI belum memiliki pemimpin daerah. Profesor Furqon PhD merupakan ketua HSBKI. Terus ada regulasi organisasi profesi BKI. Regulasi organisasi profesi BKI ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di sini isinya itu peraturan-peraturan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetisi konselor yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.